Halo para Sobat Gudang Desain dimanapun kalian berada. Hari ini Gede mengucapkan selamat datang bagi para Sobat Gudang Desain yang baru bergabung nih. Dan untuk para Sobat Gudang Desain yang selalu setia menonton video Gede ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian ya atas dukungannya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah 6x10, 2 lantai dengan 3 kamar tidur. Seperti apa nih desainnya? Kita lihat dulu yuk tampak depan rumahnya. Memadukan warna putih, warna-warna dari batu alam, dan sedikit sentuhan warna-warna kayu membuat rumah ini walaupun desainnya tidak terlalu ribet, tapi terlihat elegan kan kak? Bangunan rumah ini seperti tadi Giri sudah katakan berdiri di atas lahan 6x10, jadi luas tanahnya 60 meter persegi. Untuk luas bangunannya 82 meter persegi. Untuk budgetnya di kisaran 280 sampai 320 juta ya kak. Sementara untuk desain atapnya, kalau Agan dan Sista lihat itu ada bagian yang Gede tandain. Itu adalah jendela bukaan sirkulasi untuk kamar mandi yang di lantai 2. Sedangkan atapnya Gede menggunakan atap datar dengan arah buangan air Gede arahkan semuanya ke bagian belakang rumah ya kak. Kita lihat sekali lagi yuk tampak depan rumahnya. Soalnya rumahnya keren banget, jadi Gede bangga banget nih menyajikan video ini untuk Agan dan Sista. Kalau menurut Gede, tampak depan rumah ya tidak perlu terlalu ribet-ribet. Kita cukup mainkan maju mundurnya topian untuk area-area jendela maupun untuk area balkon yang ada di lantai 2 tuh kak. Sementara kita akan lihat bagian carportnya yuk. Area carportnya ini memiliki ukuran 3 meter dikali 4,5 meter. Di bagian belakang itu ada akses kedua untuk masuk ke dalam rumah. Sementara selanjutnya di atas bagian terasnya, Gede kembali membuatkan topian seperti di video yang kemarin ya kak. Karena banyak yang suka, plus dengan kisi-kisi di bagian depannya. Nggak ketinggalan ada juga taman di bagian sampingnya. Kita lihat yuk ukuran tamannya. Total ukuran bagian teras dan bagian taman di depan kiri rumah adalah 3 meter dikali 1,5 meter. Jadi itu dibagi dua ya kak, dua ukuran itu 1,5 kali 1,5 untuk area tamannya dan 1,5 kali 1,5 untuk bagian terasnya. Nah, dari arah teras ini, Gede akan ajak Agan dan Sista untuk lihat bagian dalam rumahnya. Pada video kali ini, ada komposisi ruangan yang sedikit Gede bedakan nih. Kira-kira apa nih perbedaannya? Ayo kita langsung masuk ke dalam aja. Karena Sobat Gudang Desain yang meminta desain rumah 6x10 2 lantai ini menginginkan ruangan tamu yang besar, pada video kali ini Gede bikin ruangan tamunya cukup besar nih. Memiliki ukuran 3 meter kali 3,5 meter. Kalau umumnya di video-video yang biasa Gede buat, ukuran ruang tamu di kisaran 2,5 kali 2,5 meter. Tapi khusus di video ini Gede bikin yang cukup besar nih ruangan tamunya. Tentunya akan ada efek yang ditimbulkan dengan menciptakan ruangan tamu yang cukup besar ini kak. Nah disinilah perbedaannya. Kalau biasanya setelah ruangan tamu, Gede langsung membuat ruangan keluarga. Tetapi di video kali ini Gede membuatnya sebagai ruangan peralihan. Nih Gede kasih lihat ya kak dari ruangan peralihan ini. Yang di sebelah kiri ini adalah tangga yang menuju ke lantai 2. Yang di depan itu adalah ruangan tamu yang tadi. Nah yang di sebelah kanan ini adalah area kamar mandi. Di mana sebelum area kamar mandi ada pintu akses yang kedua yang di belakang karpot tadi ya kak. Nah di sebelah kanan ini kamar tidur anak yang pertama. Sekarang Gede mau kasih lihat dulu kamar mandinya. Kamar mandinya memiliki ukuran 1,5 meter dikali 2 meter, lengkap dengan bukaan ke arah karpot ya kak. Di sini Gede menggunakan kloset duduk dan juga shower. Nah sekarang dari arah kamar mandinya Gede akan bawa Agan dan Sista untuk melihat kamar tidur anak yang pertama. Kamar tidur anak yang pertama memiliki ukuran 2,5 meter dikali 2 meter. Di sini Gede memadukan warna putih, warna abu-abu, dan juga sedikit warna-warna kayu di bagian lemari baju lipatannya ya kak. Dari arah kamar tidur anak ini ada jendela bukaan yang mengarah ke bagian taman belakang yang sekaligus menjadi area jemurnya. Sekarang Gede mau ajak Agan dan Sista untuk melihat area servisnya dulu yuk. Dari arah ruangan kamar tidur anak ini kita akan kembali ke ruangan peralihan tadi. Jadi ruangan peralihan ini adalah pusat desain di lantai dasar rumah ini ya kak, yang menghubungkan ruangan-ruangan yang ada di lantai dasar. Baik yang melalui ruang tamu maupun akses kedua melalui karpot akan menemui ruangan peralihan ini. Begitu pula yang menuju ke atas dan ke ruangan servis yang akan kita lihat ini kak. Kita akan mulai dengan melihat area dapur dan area makannya. Memiliki ukuran 3,5 meter dikali 2,5 meter. Sementara untuk bagian dindingnya, Agan dan Sista bisa lihat, itu seperti ada garis-garis vertikal kan?
Itu adalah tali-tali air yang bisa kita ciptakan secara vertikal untuk membuat kesan ruangan lebih tinggi dan tidak sumpek. Ini sih hanya alternatif aja ya. Nah, tepat di bagian seberang dari ruangan makan ini adalah area jemurnya, di mana diantaranya ada ruangan sisa sedikit yang diletakkan dispenser di situ. Nah, sekarang kita lihat yuk area jemurnya seperti apa. Untuk area jemurnya ini seperti biasa menerus sampai ke atas ya kak. Memiliki ukuran 2,5 meter dikali 1,5 meter. Ruangan jemur ini letaknya persis di belakang ruangan kamar tidur anak yang pertama tadi ya kak. Jadi ruangan jemur ini selain berfungsi sebagai penjemur, juga bisa berfungsi sebagai taman belakang, sebagai arah bukaan udara dan cahaya untuk kamar tidur anak yang pertama tadi. Nah, menurut agenda Sista, kalau GD letakkan ruangan cucunya di belakang situ, terlalu jauh atau terlalu di pojok nggak? Coba nanti komen di bawah ya, GD pengen tahu nih. Nah, dari arah lantai 1 ini, GD akan ajak Agan dan Sista untuk melihat area-area yang ada di lantai 2-nya. Yuk, langsung aja. Ayo, siapa yang dari tadi nyariin ruangan keluarganya? Ruangan keluarganya GD letakkan di lantai 2 nih kak. Tapi kita tidak ke sana dulu ya. Selain ruangan keluarga, di lantai 2 ini juga ada 2 kamar tidur dan 1 buah kamar mandi lagi. Tapi sebelum kita lihat ruangan-ruangan tersebut, GD ingin ajak Agan dan Sista untuk melihat dan mampir ke area balkon yang ada di depan rumah. Yuk kita lihat dulu sebentar. Balkonnya terletak tepat di atas bagian teras lantai satunya, memiliki ukuran 1,8 meter dikali 1 meter. Selain sebagai pemanis tampak depan rumah kita juga bisa duduk-duduk di sini pada saat sore hari tentunya. Nah, dari arah balkonnya, GD mau ajak lihat kamar tidur utamanya nih. Kamar tidur utama pada video kali ini terletak di depan, memiliki ukuran 3 meter x 3 meter. Nah, ini GD gunakan lagi warna-warna soft. Menurut Agan dan Sista, warnanya seperti apa nih? Oke atau nggak oke? Coba nanti komen lagi di bawah ya. Nah, karena ukuran lebar kamar yang 3 meter, di sini GD bisa menggunakan ranjang yang 1,80 meter nih kak. Tetapi pasti ada yang nanya, GD, emang lemari bajunya nggak ngeganggu? Agan dan Sista bisa lihat, bagian lemari bajunya bisa rata dengan dinding kamar. Bagaimana triknya? Nanti akan GD jelaskan pada saat kita membahas bagian denahnya. Jadi nanti jangan di skip ya kak. Nah, sekarang kita akan menuju area kamar mandinya. Di depan area kamar mandi, GD buatin wastafelnya. Nih, GD kasih contoh desain wastafel yang cukup oke menurut GD. Jadi, kalau tangan Agan dan Sista kotor setelah makan di ruangan keluarganya, tidak perlu masuk ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Nah, dari arah wastafel ini, GD akan mengajak Agan dan Sista untuk melihat area kamar mandinya. Agan dan Sista ingat nggak tadi di bagian desain atap ada area yang GD tandain? Nah, ini dia nih kak penjelasannya. Area yang GD tandain itu adalah jendela bukaan dari arah kamar mandi ini. Karena kamar mandi ini kan letaknya di tengah-tengah antara 2 kamar. Jadi GD buatin bukaan jendela di bagian atas itu. Untuk ukuran kamar mandinya adalah 1,5 meter dikali 2 meter. Nah, dari arah kamar mandi ini baru kita akan lihat area ruangan keluarganya. Seperti apa desainnya? Yuk langsung aja. Ini adalah alasan kenapa ruangan keluarganya GD taruh ke atas. Kalau GD pasangkan di bawah, ruangan keluarganya pasti akan kecil. Tetapi dengan GD mengubah posisinya di lantai 2, kita bisa mendapat ruangan keluarga yang berukuran 3,5 meter x 3,5 meter. Posisi ruangan keluarga ini boleh GD gambarkan tepat berada di atas area dapurnya ya kak. Dan ini adalah bukaan-bukaan jendela dari arah kamar tidur anak yang kedua di sebelah kanan dan juga dari arah ruangan keluarganya sendiri nih kak. Bagaimana dengan ide GD ini? Memindahkan ruangan keluarga ke atas, oke apa enggak? Coba terkomen lagi ya. GD sih selalu menerima segala masukan yang Agan dan Sista berikan. Itu kan juga demi kemajuan channel Gudang Desain. Oh iya, dari lantai 2 ini kita bisa melihat ke arah bawah loh, karena GD membuatkan void yang bisa melihat langsung ke arah ruangan tamunya. Nah, dari arah ruangan keluarga ini kita akan lihat ruangan yang terakhir, yaitu kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua ini memiliki ukuran 2,5 meter dikali 2 meter. Posisinya persis di atas kamar tidur anak yang pertama tadi ya kak. Di sini seperti biasa, GD bisa menempatkan 1 buah wardrobe dan 1 buah meja belajar. Nah, sekarang saatnya penjelasan denahnya. Jangan di skip ya, ada trik lemari baju yang tadi loh. Oke, kita akan mulai dari lantai dasarnya ya. Pertama kali kita sampai, kita akan diterima di carport yang berukuran 3 meter dikali 4,5 meter. Lalu kita akan berlanjut ke bagian teras yang memiliki ukuran 3 meter dikali 1,5 meter.
Karena permintaan desain ruang tamu yang besar, di video kali ini GD membuat ukuran ruangan tamunya 3 meter dikali 3,5 meter. Lalu di bagian belakangnya ada ruangan peralihan berukuran 3,5 kali 2,5 meter. Tepat di bagian sebelah kanannya ada akses pintu masuk yang kedua. Dan juga ada kamar mandi yang pertama di rumah ini yang memiliki ukuran 1,5 kali 2 meter. Dan ada kamar tidur anak yang pertama yang memiliki ukuran 2,5 dikali 2 meter ya kak. Untuk ruangan servisnya kali ini memiliki ruang makan dan dapur yang berukuran 3,5 kali 2,5 meter dan ruangan cuci dan jemur yang memiliki ukuran 2,5 dikali 1,5 meter. Seperti biasa, yang butuh denanya, videonya di post lalu di screenshot ya kak. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke area lantai 2. Antara lantai 1 dan lantai 2, GD membuatkan void yang cukup besar ya kak, di mana berturut-turut di lantai 2 ini ada ruangan keluarga yang di ujung, lalu ada 2 buah kamar, dan juga nggak ketinggalan GD sertakan balkon di bagian depan. Kita lihat yuk ukuran balkonnya. Balkon di rumah ini memiliki ukuran 1,85 meter dikali 1 meter ya kak. Selanjutnya ada kamar tidur utama dengan ukuran 3 meter kali 3 meter. Agar lemari bajunya tidak mengganggu ukuran kamar yang 3 meter kali 3 meter, GD mengambil sedikit bagian dari ruangan wastafelnya nih kak. Lebih tepatnya, GD mengambil 60 cm dari ruangan wastafelnya untuk menempatkan lemari baju di kamar tidur utama. Itu ya kak triknya. Dan ruangan keluarga di desain rumah kali ini GD letakkan di lantai 2 di bagian belakang, sehingga bisa mendapatkan ukuran 3,5 meter dikali 3,5 meter. Nah demikian ya kak desain rumah 6x10 2 lantai 3 kamar dengan ruangan tamu yang besar. Semoga videonya bermanfaat. Seperti biasa, bantu like dan bantu share ke teman-teman yang lain ya kak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.